Halo. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Arga. Apa kabar nih? Tadi saya Alhamdulillah pakai semuanya masker baik, soal Pak. lagi di kantor, masih stay di kantor. Eh, Terima kasih nih buat waktunya, buat teman-teman dari Rumah BUMN dan rekan-rekan UKM sekalian untuk waktunya, udah memperluangkan waktu untuk ikut di kegiatan ini. Mohon maaf sebelumnya, saya sudah dijadiin co-host belum ya untuk saya share screen presentasinya? Sebenarnya sudah Pak. Bisa dicoba dulu. Oke. Kalau boleh tahu ada yang mau sharing sebelumnya satu atau dua orang mengenai bisnisnya yang sekarang ini dijalanin kayak gimana, jenis produk yang dijual seperti apa, mungkin nanti bisa jadi salah satu study case kita ketika di bagian penjelasan mengenai produknya. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau sedikit sharing bisnisnya itu bergerak di bidang apa, retail, fashion, F&B, ataupun service. Ya nanti bisa kita coba jadi study case sih untuk di sesi yang pengenalan produk mudahnya. Untuk teman-teman dipersilahkan yang ingin sharing bisnisnya, mungkin bisa perwakilan dari UKM Mojokerto atau mungkin dari yang lain, dari Palangkaraya, dari Bone Bolango juga bisa, atau yang lainnya silakan. Kalau misalkan mau lewat chat juga nggak masalah. Mungkin agak grogi kalau harus ngomong di Zoom atau harus buka kameranya juga nggak apa-apa kok. Sepertinya pada malu-malu ini Pak Arga. Kameranya pada di-off-kan semua ini. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu saya langsung ke materinya aja ya. Sebenarnya untuk ini kita sih lebih ke sharing sih mengenai tips dan trik sistem pembiayaan dan perbankan bagi UMKM. Jadi kendala UMKM ini sebenarnya ada beberapa. Yang paling kita highlight di sini adalah kesulitan dalam mendapatkan pendanaan maupun pendapatan modal lah untuk memajukan atau mengembangkan usahanya. Untuk slide-nya apa sudah terlihat? Apa saja sih Kalau di sini permasalahan sudah terlihat, pembiayaan? Mas. Oh, udah ya? Oke. Okay. Ya. Jadi untuk yang pertama, apa saja sih permasalahan pembiayaan UMKM di Indonesia? Ini kita mau melihat dulu situasi UMKM di Indonesia. Persentase UMKM di Indonesia itu cukup tinggi, apalagi yang berskala mikro. Total UMKM kita itu saat ini ada sekitar 62,9 juta. Lalu situasi yang paling saat ini terjadi adalah usaha mikro itu dalam 10 tahun tidak mengalami perubahan. Jadi bisnisnya hanya gitu-gitu aja lah. Jadi kayak dia berjualan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk makan, banyak yang kondisinya seperti itu. Lalu yang berikutnya 70% dari UMKM Indonesia enggan atau tidak berhasil atau tidak memiliki akses kepada institusi permodalan. Biasanya tidak memiliki akses kepada institusi permodalan ini ada beberapa faktor. Untuk faktor-faktornya itu ada di sebelah kanan, alasan tidak mendapatkan modalnya. Yang pertama adalah bisnis UMKM di luar target pemberi modal. Jadi di luar target di sini bisa jadi dalam skala ukuran bisnisnya. Yang kedua, bisnis yang dianggap negatif. Negatif di sini bisa dilihat atau bisa dilihat mungkin dari bentuk bisnisnya seperti apa, atau juga bisa dilihat dari uh, perkembangan dari bisnis UMKM itu sendiri. Jadi bisnisnya itu dianggap kayak negatif, kayak mengalami grafik penurunan untuk peningkatan pendapatannya. Itu adalah salah satu alasan kenapa tidak mendapatkan modal. Lalu yang berikutnya, tidak tahu kemana harus mendapatkan modal,
Yang keempat, kerap mendapatkan penolakan karena laporan keuangan yang tidak tepat. Jadi yang mau kita bantu highlight di sini adalah laporan keuangan ini sungguh penting, sangat penting ketika kita ingin mengajukan permodalan ke bank. Karena ketika kita mau mengajukan permodalan ke bank, bank itu harus tahu kondisi bisnis saat ini, kondisi bisnis yang dijalani oleh teman-teman semua, itu grafiknya seperti apa. Apakah dalam kondisi sehat ataupun tidak sehat. Dan itu semua bisa terlihat di dalam neraca keuangan. Neraca keuangan itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pendanaan dari bank atau financing dari bank? Yang pertama adalah selalu mengecek persyaratan pengajuan pinjaman modal kepada institusi yang dituju. Biasanya kalau pinjaman kepada bank itu akan lebih complicated lah, atau lebih banyak persyaratan yang dibutuhin dibandingkan dengan mengajukan pembiayaan melalui fintech. Itu yang harus kita terus cari atau kita lihatlah apa saja sih syaratnya yang harus kita penuhi. Lalu yang kedua, pastikan selalu bisnis Anda tidak termasuk ke dalam list bisnis negatif. List bisnis negatif ini, seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin bisnisnya bergeraknya di bidang yang negatif ataupun dalam kondisi yang menurun untuk pendapatan maupun usahanya. Lalu yang ketiga, manfaatkan teknologi untuk mencari informasi lebih lanjut kemana Anda akan mengajukan. Yang keempat adalah merapikan laporan keuangan. Ini di sini sedikit dijelasin kenapa sih laporan keuangan itu penting. Laporan keuangan itu penting karena dia menunjukkan posisi laporan keuangan atau balance sheet dan laba rugi atau profit and loss. Posisi keuangan ini jadi kalau kayak neraca, itu biasanya kalau bank itu melihatnya dari neraca. Jadi kelihatan nih posisi hutang bisnis kita itu berapa, lalu kemungkinan kita bisa mendapatkan profit and loss itu berapa. Itu bisa dilihat dari situ. Kayak kewajiban kita, apakah sepadan dengan pendapatan dari bisnisnya. Itu juga akan dilihat. Karena pasti kalau kita pun sebagai orang pemilik dana, ketika kita mau memberikan pinjaman kepada rekan, teman, keluarga yang membutuhkan bantuan pinjaman modal usaha, pasti kita akan melihat prospek bisnis ke depannya itu akan seperti apa. Kalau prospek bisnis ke depannya akan terlihat bagus dari laporan laba rugi, laporan neraca, dan lain-lain, pasti kita akan akan mau memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar. Jadi kita kayak untuk minimalisir resiko di situ sebenarnya. Lalu berikutnya ini, apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan ini pada intinya ada 3 komponen penting. Yang pertama aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga adalah modal. Mungkin kalau ingin gampang diingat kayak harta, utang, modal. Hartanya ini berupa aset, aset lancar maupun aset tetap. Lalu kewajiban atau hutang, itu kewajiban kita kepada pihak lain, dan modal. Modal di sini modal kerja kita atau modal yang sudah kita setorkan. Lalu kalau di tabel yang di sebelah kanan di neraca, ini ada aktiva lancar, aktiva tetap. Aktiva lancar itu berupa kas, piutang usaha. Lalu aktiva tetap itu seperti kayak peralatan-peralatan usaha. Jadi kalau misalkan kita di F&B itu peralatannya itu mungkin seperti kompor, oven, dan lain-lain. Lalu untuk kewajiban itu kayak hutang kita, misalkan kita sudah punya pinjaman kepada bank, itu masuknya ke hutang, kita punya pinjaman kepada yang lain, itu masuknya di hutang semua, maupun kita punya hutang gaji dan hutang lain-lainnya, itu dimasukkan adalah di bagian kewajiban. Yang terakhir adalah modal. Modal ini buat melihat seberapa confidence kita terhadap bisnis kita. Biasanya semakin besar modal yang kita taruh di situ, itu akan memperlihatkan bahwa kita semakin confident, semakin percaya bahwa bisnisnya ini akan berjalan dengan baik. Dan ini biasanya yang dilihat oleh bank. Selisih antara aktiva tetap dan modal dengan kewajiban yang kita punya. Mungkin kalau kita bahas untuk balance sheet dan neraca laporan keuangan ini, itu akan makan waktu yang lebih banyak. Mungkin ini nanti bisa kita sudah menyiapkan di aplikasi itu untuk gimana sih cara memudahkan pencatatan untuk neraca ini. Ini lalu untuk laporan rugi atau profit and loss. Untuk pengertiannya di sini simpelnya adalah pendapatan
pengeluaran dalam periode tertentu. Jadi untuk melihat apakah pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan yang mengakibatkan kita rugi, ataupun sebaliknya. Komponennya ada pendapatan bersih, HPP. HPP ini harga pokok penjualan, laba kotor, beban operasional, dan laba bersih. Ini adalah contoh untuk laporan laba ruginya. Jadi bisa dilihat pendapatan usahanya berapa, dikurangin dengan harga pokok penjualan atau harga modal, lalu dikurangin dengan biaya-biaya, beban-beban yang biasa terjadi ketika kita melakukan bisnis, kayak beban gaji, beban sewa, dan beban-beban lainnya. Itu harus masuk di laporan laba rugi untuk kita mendapatkan hasil laba atau rugi bersih kita berapa. Ini untuk masuk ke bagian yang aplikasi mudah. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah download aplikasi mudah dan sudah mencoba, atau mungkin kalau ada yang belum mencoba aplikasinya, bisa di-download di Google Play Store ataupun Apple Store. Itu linknya juga sudah kita taruh di bagian chat. Lalu apa sih mudah? Mudah itu sebenarnya adalah aplikasi untuk melakukan pencatatan keuangan. Simpelnya kayak gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah melihat cash register atau sudah mungkin menggunakan point of sales, itu mereka hanya untuk mencatat transaksi masuk. Jadi ketika ada penjualan, Bapak Ibu itu mencatat di situ. Sementara ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan laba atau rugi, Bapak dan Ibu harus melakukan rekapitulasi lagi. Jadi hasil dari POS-nya tersebut atau dari cash register tersebut dimasukkan ke dalam Excel lalu dikurangin dengan biaya-biaya. Ini adalah solusi yang kita tawarkan kepada UMKM, adalah aplikasi untuk mengelola keuangan di dalam satu aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa mengelola transaksi masuk, transaksi keluar, hutang piutang, hingga mendapatkan laporan keuangan yang sangat simple, very simple. Karena Bapak Ibu tinggal klik langsung mendapatkan laporan keuangan. Dan kita ada 4 laporan yang kita sediakan. Yang pertama laba rugi, neraca keuangan, penjualan, dan transaksi harian. Nanti akan ada lebih lanjut di slide berikutnya. Dan yang pasti Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena aplikasi ini kita berikan secara gratis. Apa aja sih fitur mudah? Yang pertama adalah pencatatan transaksi masuk dan keluar. Kemudahan dalam mencatat penjualan dan pembelian. Jadi di sini ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori pemasukan, atau ketika kita melakukan penjualan atau segala sesuatu ketika kita mendapatkan uang, mau itu dari penjualan, dari pendapatan jasa, pendapatan lain, piutang, hibah maupun pinjaman, itu akan masuk ke kategori pemasukan. Lalu yang berikutnya adalah kategori pengeluaran. Kategori pengeluaran ini ketika kita mengeluarkan uang untuk melakukan pembelian bahan baku, membeli perlengkapan, membeli peralatan, membayar pajak, investasi, dan lain-lain. Bapak Ibu juga bisa memasukkan details kategori dari pengeluaran maupun pemasukan tersebut. Untuk pemasukan, itu kita menyediakan 9 kategori. Lalu untuk pengeluaran, Bapak Ibu disediakan itu sekitar 15-16 kategori. Jadi Bapak Ibu bisa memilih ketika melakukan pengeluaran biaya, pengeluaran uang itu untuk apa? Misal, untuk beli listrik, untuk biaya sewa tempat, biaya gaji, ataupun beban lainnya. Lalu yang berikutnya adalah pencatatan hutang dan piutang. Di sini adalah salah satu feature yang paling banyak diminati karena mungkin sering banget terdengar kalau ada jokes kalau kayak Jepang itu hancur karena bom, kalau bisnis kita itu hancurnya karena hutang. Itu adalah salah satu jokes yang biasa dialami lah. Jadi kebiasaannya adalah ketika kalau mencatat itu hutang itu biasanya nggak details. Jadi nggak tahu kapan jatuh temponya, nggak tahu berapa sisa hutangnya. Karena ada beberapa bisnis mungkin yang ada konsumen yang udah hutang 200.000, dia nyicil beres 100.000, terus 50.000, terus catatan hutangnya hilang, akhirnya nggak tahu sisa hutangnya berapa. Jadi dengan fitur ini, kita membantu dalam melakukan pengelolaan hutang dan piutang. Ini memungkinkan Bapak dan Ibu untuk mencatat segala piutang dan hutang secara simpel. Dan kita setiap pagi, setiap jam 9 pagi,
akan memberikan notifikasi berupa pop-up itu yang menginformasikan kalau ada berapa hutang yang sedang dalam masa jatuh tempo. Dan ketika Bapak Ibu ingin menagih, juga tinggal langsung klik tombol WhatsApp, nanti akan langsung terhubung dengan customer Bapak Ibu yang memiliki hutang tersebut. Nanti untuk lebih jelasnya mengenai feature ini akan dijelasin sama Mbak Citra ketika product knowledge, akan dijelaskan detail produknya seperti apa. Lalu untuk laporan keuangan, ini ada dalam bentuk laporan laba rugi, laporan neraca keuangan, laporan arus kas, dan satu lagi adalah laporan penjualan. Ini yang belum ditambahkan di sini. Untuk laporan laba rugi dan laporan neraca keuangan, ini Bapak Ibu bisa di-download dalam bentuk PDF. Selain bisa di-download dalam bentuk PDF, juga bisa Bapak Ibu share. Misalkan Bapak Ibu punya rekan bisnisnya ingin tahu laporan laba rugi bisnis Bapak dan Ibu, tinggal di-share aja melalui WhatsApp dan dia akan langsung mendapatkan PDF dari WhatsApp tersebut. Lalu untuk laporan arus kas dan laporan penjualan, ini dalam bentuk Excel. Keunggulannya kita apa? Keunggulan mudah. Yang pertama adalah untuk mempercepat pembuatan laporan keuangan Bapak dan Ibu. Yang kedua, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, tidak perlu tahu rumus-rumus akuntansi, karena rumus-rumus akuntansi itu sudah kita bentuk di back-end-nya, sudah kita kerjakan di back-end-nya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengerjakan jurnal transaksi, pengeluaran, pemasukan, itu sudah dilakukan di belakang kita, di back-end kita. Dan jangan takut, bank itu sudah melihat bahwa laporan transaksi yang dibuat oleh aplikasi ini sudah sesuai dengan SAK EMKM. Standar akuntansi keuangan, entitas mikro, kecil, dan menengah. Jadi sudah sesuai dengan standar akuntansinya. Yang keempat, keunggulan kita adalah kita gratis selamanya. Yang kelima, kita dapat menyambungkan Bapak dan Ibu kepada peminjam modal, seperti Coinworks ataupun Duha Syariah. Kurang lebih itu, kalau dari produk, sekilas produk knowledge mengenai mudah, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditambahkan, atau yang ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin dari segi penjelasan tentang laporan keuangan tadi, atau mungkin tentang aplikasi mudah juga bisa. Pak Arif RB mana itu? Angkat tangan mau bertanya Pak, silakan. Bisa melalui chat atau mikrofonnya dinyalakan Pak. Silakan. Ya. Mau tanya Mbak, ini kalau untuk transaksi dari rekening itu udah ada ini nggak di mudah? Kan rekening ada BRI, BCA, ada Danamon. Kalau untuk pembayaran, kan kadang ada yang pembayarannya dari BCA, ada yang dari BRI, ada yang dari Danamon gitu. Ada penggolongannya sendiri nggak atau gimana itu Pak? Kalau itu ada Pak, jadi ketika misalkan ada transaksi dari customer kita, itu nanti akan ada kayak labeling, itu mereka membayar melalui apa? Melalui digital payment kah, seperti OVO, Dana, GoPay, ataupun tunai, ataupun melalui bank. Kalau melalui bank, kita juga udah ada pilihannya, hampir semua bank itu ada di sana. Mungkin iya Pak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, nanti dari Mbak Citra akan bantu untuk penjelasan aplikasinya seperti apa, cara penggunaannya, termasuk ini ada pertanyaan dari Grandis DKD, cara masukkan HPP di aplikasi sebelah mana. Ini nanti akan dijawab juga oleh Mbak Citra untuk memasukkan HPP-nya itu ada di mana. Mbak Citra, silakan Mbak. Ini ada pertanyaan lagi Mas tentang
Dari Karisujondo. Definisi hutang keuangan itu apa ya? Bagaimana jika semua modal usaha kita dari uang sendiri? Apakah masih disebut hutang usaha? Apakah pengembang bisa disebut hutang? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kalau dari modal kita sendiri itu masuknya ke modal. Jadi kalau definisi hutang itu sebenarnya ketika kita punya hutang kepada bank ataupun mungkin sistemnya konsinyasi. Kita jadi mendapatkan barang dulu nih dari supplier berupa barang yang belum kita jual itu masuknya ke hutang. Jadi kalau modal yang kita setor untuk kegiatan usaha itu jatuhnya adalah di bagian modal. Seperti itu. Sudah terjawab ya untuk pertanyaannya tadi. Kalau ada pertanyaan dari Bu Yesi Teresia Dumai, saya biasa mencatat pengeluaran, biaya pembelian, bahan produksi, dan pemasukan, tetapi belum ada membuat laporan keuangan. Apakah dengan mudah bisa langsung menjadi laporan keuangan seperti neraca dan rugi laba? Iya, bisa kok, Bu. Jadi nanti Ibu tinggal memasukkan saja pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, kayak pengeluaran tuh kayak beli bahan baku, biaya produksi, dan lain-lain. Itu nanti akan terlihat langsung details neraca dan laporan laba ruginya. Jadi Ibu nggak perlu ngitung lagi nih, nggak perlu pakai pulpen, kertas buat nyalin atau buat ngebentuk, ngebikin laporan keuangannya. Udah otomatis terbentuk di aplikasinya. Mungkin untuk yang penjelasannya bisa nanti Mbak Citra langsung untuk mengenai aplikasinya. Mbak Citra. Halo Mbak Citra. Apakah dirimu di situ? Halo, selamat siang. Yang Ya, baik. Sebelumnya aku nanti akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana melakukan transaksi di aplikasi mudahnya ya. Boleh aku share ya kalau begitu untuk screen-nya? Sebentar. Ya. Untuk screen-nya udah terlihat, Bu? Udah, Mbak. Oke. Baik. Jadi untuk di awal nanti ketika menggunakan aplikasi mudah ini akan untuk pendaftarannya kita hanya menggunakan nomor handphone aja. Jadi nanti Ibu dan Bapak sekalian tinggal masukin nomor teleponnya aja. Untuk verifikasinya nanti akan kita lakukan melalui OTP. Jadi nanti akan dikirimkan OTP-nya itu, kodenya itu melalui SMS. Nanti tinggal masukin SMS kode OTP-nya itu aja. Nanti akan langsung masuk ke aplikasi mudahnya. Jadi untuk pendaftarannya ini kita tidak melakukan verifikasi melalui email atau apapun itu, kita hanya menggunakan nomor handphone saja. Lalu di sini saya beri contoh untuk melakukan transaksi pemasukan dan juga pengeluaran. Di sini bisa terlihat kita beri contoh untuk melakukan transaksi pemasukannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mencatat beberapa produk. Di sini bisa saya kasih contoh misalkan ada untuk pemasukan penjualan dari mie. Di sini saya sudah punya stok tercatat di aplikasi mudahnya. Saya sudah mempunyai 66 stok yang masih tersedia. Di sini saya bisa cantumkan misalkan ada beberapa mie yang sudah terjual untuk transaksi yang sekarang. Misalkan ada 4 mie yang terjual. Di sini bisa dimasukkan juga untuk ongkos kirimnya. Misalkan untuk ongkos kirim dari penjualan ini ada untuk ongkos kirimnya 9.000. Kalau mau ditambahkan untuk misalkan penjualannya lagi ada diskon, di sini juga bisa masukin diskonnya. Misalkan diskonnya kita lakukan 10% saja. Di sini bisa terlihat.
Di sini akan langsung terlihat nih di sini total transaksinya saat itu juga jadi Rp88.990 seperti itu. Nah, di sini statusnya bisa saya pilih kira-kira sudah lunas ataupun belum lunas. Di sini contohnya saya contohkan jika belum lunas saja. Nah, di sini saya bisa pilih kontaknya nanti yang bisa saya reminder untuk hutangnya dia nanti ini namanya nanti akan menjadi hutang dari pelanggan seperti itu. Nah, di sini bisa saya tulis untuk saya pilih untuk tanggal transaksinya, saya pilih hari ini. Dan untuk beberapa kategorinya di sini bisa dilihat. Di bawah ini juga nanti akan ada informasi kategorinya, kira-kira untuk apa sih per kategori ini. Untuk yang saya pilih ini dari produk saya ini berarti penjualan. Saya pilih penjualan. Di sini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mau tulis catatannya, kira-kira untuk mie apa aja di sini bisa ditulis. Kira-kira mau bikin catatan apa aja untuk transaksinya ini bisa ditulis di sini. Lalu memasukkan foto misalkan untuk bukti transfer ataupun bukti transaksi bahwa pembayaran ini sudah masuk berapa ataupun untuk nota yang belum pembayarannya di sini bisa dimasukkan juga. Untuk tanggal jatuh temponya saya bikin 3 hari ke depan. Saya klik simpan. Nanti akan seperti ini. Untuk kontaknya nanti akan tertera, tanggal transaksinya tertera, kategorinya, subtotalnya, jumlah diskonnya, total transaksinya jadi sekian. Nah, di sini juga akan tertera untuk produknya apa yang saya jual, untuk biaya ongkirnya, dan juga tanggal jatuh temponya. Dan untuk metode pembayaran itu pemberian hutang. Di sini saya bisa langsung reminder nih, misalkan mau lihat laporannya. Di sini bisa lihat, nah seperti ini. Ini bisa dilihat untuk laporan keuangannya beliau. Ini bisa dirincikan lagi nanti oleh Bapak Ibu jika mau melihat, jika ingin reminder dengan laporan ini seperti itu. Lalu di sini juga bisa dicetak untuk transaksinya. Lalu di sini langsung masuk untuk total hutang dan total hutang pelanggan. Nah, di sini ada total hutang saya, bisa saya ingatkan atau bisa saya unduh juga, atau saya mau hutang lagi ke beliau. Seperti itu. Ini saya udah ada beberapa transaksi yang saya bikin untuk total hutang dan juga hutang pelanggannya. Dan di sini untuk total transaksi per hari ini, saya sudah bikin seperti ini kira-kira pencatatannya. Lalu bagaimana sih memasukkan produk agar kita tahu nih berapa produk yang sudah kita jual seperti itu. Di sini kita bisa langsung masukkan produk baru. Di sini bisa kasih foto produknya, nama produknya, harga jual. Harga jual ini harga pokok atau harga modal yang kita beli, dan untuk harga jualnya, mohon maaf, harga jual itu harga yang kita jual ke customer. Untuk harga belinya ini untuk harga modal yang kita beli di supplier seperti itu. Dan ini bisa masukkan untuk stoknya ada berapa, berat produknya berapa, dan deskripsi produknya apa. Misalkan untuk untuk masker yang tadi saya tulis di sana ada produk saya masker. Nah, ini saya tinggal deskripsiin aja masker apa seperti itu. Misalkan masker untuk wajah ataupun masker untuk dan lain-lainnya. Di sini bisa saya langsung masukkan tampilan harga nanti dan klik simpan. Nanti akan keluarnya seperti ini. Contohnya, nama produknya, harga jual, harga belinya berapa, stoknya ada berapa, terus beratnya berapa, deskripsinya ini untuk masker muka, produknya ditampilkan di daftar harga. Nah, untuk stok kosongnya juga bisa terlihat nanti di sini kira-kira kalau misalkan yang udah dimasukkan ke stok produknya, terus sudah ada yang habis, terus kita lupa nih apa aja yang sudah habis, nah nanti akan masuk ke sini. Teori kalau di saya di sini belum ada yang kosong, jadi nanti yang kira-kiranya seperti mie, bakso ataupun yang lainnya ini yang ada di stok tersedia sudah kosong, nanti akan pindah seperti ini ke sini. Nah, jika Bapak Ibu sekalian mau lihat stok of name-nya kira-kira ada berapa sih dan mau diunduh ke Excel juga bisa, tinggal bagikan aja.
Nah, ini nanti keluarnya berbentuk Excel ya, Bu, Pak. Nanti untuk nama produknya kelihatan, harga jualnya berapa, harga belinya berapa, beratnya berapa, dan stoknya itu tinggal berapa. Nanti ini bisa dipindahkan ke Excel, bisa diekspor ke Excel, seperti itu. Lalu, misalkan ada customer yang ingin melihat harga price list dari harga produk yang kita jual. Di sini kita bisa bagikan harga, klik bagikan harganya. Kita kirim lagi nih kira-kira ke siapa customer-nya melalui WhatsApp. Nah, di sinilah kita bisa langsung kirim price list dari harga toko kita. Ada namanya, ada harganya, seperti inilah untuk price list dari toko kita yang bisa kita langsung kirim ke customer seperti itu. Lalu untuk melihat bagaimana laporan keuangan harian, neraca keuangannya, laba rugi, dan juga laporan penjualan. Jadi tinggal klik aja untuk yang laporan ini, dan ini di aplikasi Muda ini akan terlihat nih Bu, Pak, untuk laba ruginya dari persentase pendapatan pengeluaran yang kemarin itu akan terlihat di sini kira-kira lagi naik ataupun turun. Di sini akan ada presentasinya. Dan jika mau melihat laporan keuangannya di aplikasi, hanya tinggal klik aja nih untuk yang lihat detailnya, laba ruginya seperti apa, jumlah pendapatannya, jumlah beban, laba rugi sebelum pajak, beban pajak penghasilan, dan juga setelah pajak penghasilan laba ruginya. Bisa dilihat, dan jika mau diunduh tinggal klik aja unduh laporan. Di sini juga bisa nih difilter Bapak Ibu misalkan mau lihat dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Misalkan saya mau lihat dari bulan bulan Juli deh. Dari bulan Juli ke bulan sekarang September. Saya mau lihat untuk laba ruginya saya, laporan laba ruginya saya. Di sini bisa diunduh. Kita bisa bagikan lagi. Nah, seperti ini nanti untuk laporan laba ruginya. Pendapatan usaha, jumlah pendapatan, itu akan terlihat di sini. Beban usahanya juga akan terlihat di sini. Untuk laba ruginya sebelum pajak, dan untuk beban pajak penghasilan setelah laba rugi setelah pajak penghasilan juga terlihat di sini. Dan ini bisa dibagikan juga melalui WhatsApp ataupun diunduh melalui PDF. Lalu lanjut, misalkan saya mau melihat laporan hariannya, bisa dilihat di sini. Tinggal klik aja sama, atau mau langsung dibagikan atau kita mau unduh dulu, boleh. Sama aja sih Pak, Bu. Kita bisa langsung lihat juga. Di sini bisa langsung ke ekspor melalui Excel. Nah, di sini bisa terlihat tanggalnya, kategorinya juga langsung terlihat. Dia nanti langsung terfilter mereka untuk kategorinya apa, penerimaan hutangnya, untuk statusnya juga akan terlihat di sini sudah lunas ataupun belum bayar. Untuk yang kurangnya kira-kira kita punya hutang berapa lagi juga bakalan kelihatan di sini. Ini bisa diekspor melalui Excel ya Pak Bu. Jadi lebih gampang lagi nanti untuk membuat laporan keuangannya. Lalu lanjut. Kalau mau melihat neraca keuangan juga seperti ini, sama saja. Untuk laporan neraca contohnya akan seperti ini. Laporan posisi keuangannya per tanggal 23 September. Ini ada kas dan setara kasnya. Ada misalkan ada yang bayar melalui tunai, itu kira-kira sudah berapa untuk pendapatannya. Melalui bank BCA juga bisa. Saya kebanyakan di bank BCA. Kalau misalkan ada di bank-bank lain juga nanti akan tertulis di sini. Jumlah kas dan setara kasnya berapa, hutang usahanya berapa untuk saat ini, jumlah asetnya jadi berapa, hutang usahanya kita ada berapa totalnya, jumlah liabilitasnya berapa, untuk modalnya juga kita berapa. Saldo rugi, laba ruginya, lalu untuk jumlah liabilitas untuk ekultasi juga kelihatan di sini. Lalu lanjut, untuk contoh laporan penjualannya akan seperti ini, bisa diunduh juga. Untuk laporan penjualan produknya kira-kira seperti ini, nama produknya apa yang sudah terjual. Kalau misalkan belum terjual, ini tidak akan masuk ke laporan penjualan produk, tapi kalau sudah terjual akan masuk ke sini nanti. Total produk terjualnya kira-kira ada berapa, dan untuk bakso dan mie-nya ini nama produknya langsung tertera di sini. Untuk total produknya juga langsung tertera di sini, seperti itu. Lalu
Selanjutnya saya ingin kasih contoh untuk pembayaran hutang dan juga menerima hutang masuk. Di sini kita tinggal klik aja yang hutang. Nah, ini saya sudah ada beberapa hutang dan juga hutang pelanggan. Dan sini juga bisa diklik untuk jatuh temponya. Kira-kira yang dikit lagi untuk saya bayarkan itu yang mana sih? Di sini bisa terlihat juga. Di sini kalau misalkan kita mau bayar atau kita sudah bayar, bisa langsung kita klik aja di sini total transaksinya berapa. Untuk hutangnya ini kan ada 111.000. Ini saya bisa langsung klik mode pembayaran saya, misalkan saya melalui bank. Di sini ada beberapa bank, bisa dilihat. Bisa kita klik juga mau langsung ke bank apa, misalkan BCA. Di sini bisa terlihat langsung ke bank BCA, ataupun mau ke e-wallet juga GoPay, OVO, Dana, link aja, dan lainnya juga ada. Di sini saya bisa tambahkan nanti bukti transaksi atau transfer untuk ke pembayaran hutangnya. Di sini saya klik simpan aja. Dan ini untuk pengeluaran ini tadinya sebelum saya belum bayar hutang ini belum ada. Namun saat ini ketika saya klik transaksi ini sudah ada untuk pengeluaran. Karena saya membayar hutang. Di sini untuk kategorinya langsung masuk pembayaran hutang, subtotalnya, dan untuk metodenya juga terlihat di sini. Lalu di sini juga bisa dicetak ataupun dikirim melalui WhatsApp. Nah, kalau misalkan ada pelanggan yang hutang ke kita, kira-kira bagaimana sih untuk reminder-nya? Nah, ini bisa tinggal klik untuk ingatkan saja. Oke, ini tinggal klik di sini aja. Nah, nanti di sini si yang punya hutang ini akan melihat laporannya melalui PDF seperti ini. Hutang Febri per tanggal 23 September ini tinggal segini. Dan untuk catatannya ini ada untuk catatan hutang dia itu dari tanggal berapanya. Untuk catatannya untuk pembelian apa. Untuk yang diberikan itu oleh saya pertama kali itu hutangnya ada berapa, dan yang saya sudah terima itu berapa kali, itu terlihat di sini. Dan untuk pembayaran hutangnya ini tinggal berapa ini akan kelihatan juga di sini. Lalu jika mereka sudah menerima, jika si yang punya hutang ini sudah membayar ke kita, kita tinggal klik aja terima. Total transaksinya dia udah bayarkan lunas ataupun belum. Jika kita terimanya sudah lunas, kita tinggal klik aja yang utang dia tuh 9.000. Kita masukkan metode pembayarannya tunai, misalkan kita klik simpan. Lalu di sini sudah tidak ada lagi total pelanggan, dan yang tadinya di total transaksi ini tidak ada untuk pemasukan dari hutang, di sini akan langsung masuk pemasukan dari penerimaan pihutang. Seperti itu. Kira-kira seperti itu aja yang bisa saya sampaikan dari Bapak Ibu sekalian. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan beberapa di kolom chat Mbak Citra, kalau nggak salah itu ya. Kita bantu cari. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung, tidak melalui chat juga tidak apa-apa. Dipersilahkan. Coba jawab dulu ya pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ini kalau kayak dari Grandis DKD, cara masukkan HPP di aplikasi di sebelah mana? Untuk masukkan HPP itu ada di menu transaksi. Lalu Bapak dan Ibu bisa pilih tambah transaksi. Di menu tambah transaksi, coba nanti saya sekalian sambil share screen untuk penggunaannya. Sambil saya nunggu share screen-nya, mungkin bisa ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Bu Yesi Teresia, tadi sudah ya. Untuk Bu Susi Hayimawati, usaha kami ini berkelompok. Kalau untuk membuat laporannya sebaiknya dibuat sendiri atau digabung menjadi satu. Kalau untuk laporannya, itu lebih baik untuk masing-masing usaha itu satu laporan, Bu. Jadi nggak perlu digabung. Jadi kalau misalkan berkelompoknya seperti apa nih, kayak misalkan ada beberapa yang konsinyasi ke Ibu, itu nanti bisa dimasukkan di aplikasinya, Bu.
Jadi kayak ada konsinyasi dari A, konsinyasi dari B, itu bisa dimasukkan ke situ, tapi tetap di dalam satu akun. Kalau misalkan ada di beberapa akun, masing-masing memiliki pembukuan masing sendiri, itu nanti akan ribet ketika ibu ingin melakukan rekap. Karena harus menggabungkan semuanya dulu, baru akhirnya menjadi satu laporan laba rugi atau neraca. Lalu kalau dari Kaltim 1, pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah dalam menganalisis keuangan? Sebenarnya langkah yang paling utama ketika bank melihat atau melakukan analisa keuangan itu adalah dari utangnya, lalu dari modalnya, dan jadi harta, utang, modal, itu yang dilihat dari situ. Jadi dilihat apakah harta dan modal itu posisinya lebih besar daripada utang yang dimiliki. Hal yang paling bagus adalah ketika jumlah harta dan modal itu lebih tinggi daripada hutang, itu biasanya yang menjadikan nilai plus dari bisnis kita. Biasanya dianalisis oleh bank itu dari situ sih Pak, yang paling awal. Terus dari Bu Isma Syam, selama 1 tahun ini saya nggak pernah lagi buat pembukuan sebab selalu dipakai keperluan dapur. Jadi nulis lagi malas karena jadi kotor pembukuan. Untuk memulai pembukuan itu bagaimana lagi? Soalnya uang masuk dan keluar nggak bisa diatur lagi. Untuk memulai pembukuan, sebenarnya paling simpel adalah Ibu melakukan pencatatan aja sih untuk pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Untuk yang kemarin-kemarin, mungkin kalau Ibu masih ada catatan sebelumnya, itu bisa dimasukkan, tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa Bu, kayak mulai dari nol lagi aja. Mulai dari awal lagi, mulai ngerapihin pelan-pelan. Kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Bu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan mau ngelakuin pembukuan mulai dari sekarang, tetapi mulai dari yang kecil-kecil dulu nih. Sebenarnya penting itu adalah kita bisa tahu kondisi keuangan ketika banyak pengeluaran. Kadang banyak bisnis yang ngerasa jualan saya laku, jualan saya laris manis, tapi kok saya nggak ngerasain untungnya ya, saya nggak ngerasain laba ruginya, nggak ngerasain labanya, malah yang ada malah rugi terus, kayak gitu. Itu karena bisa jadi karena tidak mencatat untuk pengeluarannya. Biasanya anaknya minta jajan, ngambil dari uang modal, dikit-dikit tapi jadi bukit, kayak gitu sih, rata-rata kayak gitu. Terus dari Rahmadania Banjarmasin, biasanya pencatatan cuma kas keluar, kas masuk, dan keluar. Kalau belum paham masukan itemnya gimana Pak? Kalau belum paham masukan itemnya ini maksudnya adalah untuk produknya ya? Atau seperti apa? Untuk penjualan dan pembelian apakah dimudah juga? Untuk penjualan dan pembelian itu ada di aplikasi mudah, jadi kita membagi dalam 2 menu. Yang pertama tadi ada penjualan, yang kedua adalah pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran. Itu dibedakan di situ. Untuk keamanannya insya Allah aman karena kita menggunakan server itu pakai Amazon Web Server dan sudah digunakan oleh kayak Tokopedia, kayak Gojek, itu kita juga menggunakan server yang sama dengan mereka. Lalu dari Bute Mariani, saya setiap hari selalu bikin catatan baik uang masuk atau uang keluar untuk belanja bahan, gaji karyawan maupun biaya operasional. Apakah itu nanti bisa dimasukkan ke aplikasi mudah dan apakah akan terjaga kerahasiaannya? Biasa saya jumlah masukan dan keluaran setiap akhir bulan. Oke, untuk pencatatan untuk tadi uang masuk dan uang keluar, belanja bahan itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi dan itu tadi di bagian untuk pengeluaran. Kalau untuk terjamin kerahasiaannya, Ibu jangan share untuk OTP karena kita ketika Ibu masuk ke aplikasi mudah itu akan dibutuhkan OTP. Jadi ketika Ibu mulai registrasi dan Ibu tidak logout aplikasinya, Ibu membutuhkan 1 OTP saja. Tetapi ketika Ibu setiap login terus logout, ketika mau login lagi itu akan membutuhkan OTP lagi. Jadi akan membutuhkan OTP yang berulang. Jadi insya Allah bisa dijaminkan aman sih kalau untuk ininya. Oh maaf videonya nggak nyala ya Bu. Lalu dari Karismawi,
Mudah ini tidak hanya sekedar pembukuan ya, sudah mirip toko virtual atau jangan-jangan akan diarahkan menjadi marketplace. Kita ini sebenarnya tidak hanya untuk pembukuannya saja, tapi kita sedang mengembangkan untuk ekosistemnya. Jadi ada beberapa ekosistem yang sedang kita kembangkan, dan ini bisa menjadi kayak tambahan income untuk Bapak dan Ibu. Contohnya ekosistem yang kita kembangkan saat ini sudah bisa untuk menjadi keagenan PPOB, jadi bisa menjual pulsa, menjual token listrik, bayar PDAM, bayar listrik, dan lain-lain. Dan kita sedang mengembangkan ekosistem lainnya yang insya Allah sampai dengan akhir tahun ini masih akan kita luncurkan sih. Jadi kita juga akan meluncurkan yang namanya Mudah Pay, MoPay. Jadi ketika Bapak dan Ibu ada customer yang punya hutang, Bapak dan Ibu tinggal kirim tagihannya saja melalui WhatsApp, dan nanti dia bisa memilih mau bayar lewat apa. Jadi mereka bisa langsung pilih, oh saya mau bayar pakai OVO, saya mau bayar pakai GoPay, atau saya mau bayar pakai transfer. Itu nanti bisa ada langsung pilihannya. Jadi di invoice yang Bapak Ibu kirim nanti akan langsung dia akan langsung dapat pilihannya dia mau bayar pakai apa nih. Kayak misal Bapak dan Ibu belanja di Tokopedia, di Shopee, itu kan bisa langsung milih bayarannya apa. Modelnya sama seperti itu. Nanti untuk saldonya akan langsung masuk ke kayak dompet yang dimiliki Bapak Ibu di aplikasi. Jadi nggak perlu terima cash dari mereka, atau kan kalau mereka mau bayar harus tunggu mereka datang. Mereka bisa langsung transfer melalui digital payment maupun bank yang ada di aplikasi itu. Ini untuk yang Bu Ramadhania, pencatatan transaksinya. Untuk pencatatan transaksinya, sebentar ini sekalian saya ini. Maaf, saya belum paham dari Rita Kurnia, saya belum paham apa bedanya utang dan piutang. Kalau utang itu customer memiliki utang kepada kita. Jadi kayak ada yang belanja, dia ngutang, itu masuknya ke hutang. Tapi kalau piutang, itu hutang kita kepada orang lain, itu masuknya ke piutang. Oh sorry, kebalik. Kalau hutang, kita hutang kepada orang lain. Kalau piutang itu kita yang punya piutang di orang lain. Orang lain punya hutang sama kita. Jadi posisinya adalah di posisi kita. Di posisi saya, ada Citra, dia punya hutang kepada saya, itu adalah piutang. Di posisi saya adalah itu sebagai piutang. Tapi kalau kita ada hutang kepada orang lain, tadi masuknya ke hutang. Kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin ada pertanyaan lainnya dari teman-teman? Atau mungkin tentang aplikasi mudah yang mungkin tadi terlewat atau mungkin terlalu cepat, bisa ditanyakan kembali. Silakan. Halo. 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 Nanya ya deh. Halo. Halo. Bu, suaranya, silakan. Ya. Yeah. Bu Erni, silakan. Ya, halo. Putus-putus ya. Halo. Sudah masuk, Bu. Jelas suaranya, Bu. Silakan, Bu Erni. Ya, saya ini sebenarnya masih bingung ya. Ini aplikasi yang berbasis online atau hanya aplikasi yang berbentuk untuk perusahaan. Saya masih bingung kategorinya yang mana. Tapi saya perhatikan, saya dengar pelan-pelan kayaknya berbasis online ya. Berbasis online. Yang saya mau tanyakan, ketika data-data kita sudah masuk, apakah data kita tuh aman? Ya, tadi sih udah dibilang servernya sudah pakai sama dengan kayak Tokopedia dan lain-lain. Apakah bisa jamin keamanan dari data-data kita? Soalnya suatu saat kalau terjadi kenapa-kenapa kan kita memang butuh backup ya untuk taruh di hard disk atau di flash disk data kita seperti itu. Terus kalau semuanya hilang seperti itu, gimana caranya untuk membackup data kita gitu Pak? Terus yang kedua, aplikasi ini kan dia saya sebenarnya bingung sih sebenarnya aplikasi ini bentuknya seperti apa, masih awam saya. Soalnya koleksi yang biasa kita pakai itu kan aplikasi saya beli dalam bentuk CD. Terus saya pengoperasiannya hanya menggunakan server pribadi gitu. Jadi bisa pakai server pribadi juga. Saya biasanya menaruh juga data saya di server yang biasa yang saya beli aplikasinya seperti itu Pak.
Nah, ini ceritanya nih gimana, Pak? Saya masih bingung soalnya. Pak, siapa ya namanya ya? Kalau Halo? untuk keamanan datanya, Bu, itu tadi seperti yang saya sempat sounding, kita tuh menggunakan OTP. Jadi OTP itu hanya akan dikirim ke nomor handphone yang Bapak Ibu punya. Jadi itu kalau bisa jangan di-share ke siapapun termasuk tim muda. Karena dengan OTP itu Bapak dan Ibu bisa melihat datanya. Lalu kalau untuk masalah backup, ketika terjadi misalkan servernya down, itu ketika servernya sudah kembali normal, itu datanya akan kembali balik, Bu. Dan mungkin sebagai keamanan kayak Ibu kayak ada setiap 1 minggu sekali atau setiap satu kali dalam sebulan, itu Ibu bisa download untuk reportingnya secara periodically. Jadi Ibu pun juga bisa punya datanya. Itu ada trial gitu ya? Kayak memang kita beli aplikasinya atau gimana? Atau ada trialnya sampai cuma trialnya 3 bulan atau 100 hari, selebihnya kita beli produknya seperti itu? Nggak ada sih, Bu. Kita memang memberikan ini secara free untuk aplikasinya. Jadi memang tidak ada trial dan Ibu tidak diharuskan untuk membayar ataupun subscription, membeli berlangganan, kayak gitu nggak ada. Itu tidak ada di kita. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada sama Berarti sekali. Jadi tinggal pakai saja. ini aplikasinya berarti di Play Store gitu ya? Iya, Bu, ada di Play Store dan juga ada di Apple Store. Nah, sekarang saya mau nanya, apakah memang menjamin 100% keamanan untuk data-datanya nih para pelanggan? Soalnya kan jangankan, maaf ya, saya bukannya meragukan, Tokopedia aja kemarin kena hack loh. Itu sempat heboh, 91 juta akun terkena. Itu sempat kita sedikit down, saya juga punya penjualan di sana. Terus akhirnya saya lagi memperbaiki juga kan karena terus terang ketika saya memasuk ke akun Tokopedia saya sebenarnya nggak sebut merek ya, nama ya. Itu saya masuk dengan nomor handphone saya aja udah masuk ke akun, itu saya lagi perbaiki kenapa bisa begitu tanpa password. Nah, apakah nanti bisa terjadi seperti itu? Adakah antisipasinya? Semisal kalau kita mau menggunakan aplikasi yang dipakai, aplikasi yang Anda kami pakai seperti itu. Oke, kalau untuk keamanan akun, itu kalau untuk masalah kayak sekelas Tokopedia aja, tadi menurut Ibu kan memang terjadi kayak gitu, Bu ya. Itu tidak menutup kemungkinan terjadi di kita. Tidak menutup kemungkinan terjadi di kita. Tapi dari tim developer kita, itu sudah mencoba mencari celahnya sih. Jadi jangan sampai ada celah-celah lain yang bisa dimasuki oleh kayak hacker, kayak ada kebocoran-kebocoran data, itu yang pasti kita jaga. Dan setiap hari pun kita selalu kayak merefresh dari sistemnya buat lihat kira-kira ada peluang kebocoran di mana nggak sih? Itu yang selalu dilakuin sih sama tim developer kita. Tapi kalau misalkan tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi seperti Tokopedia, kayak gitu sih, Bu. Oh gitu, berarti memang sudah ada maintenance dan antisipasinya untuk setiap harinya dari pihak kalian ya? Iya, jadi kita selalu mencoba langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya hal itu. Dan biasanya setiap kali misalkan ada terjadi masalah di server, itu kan nanti akan langsung ada update sendiri, Bu. Langsung Ibu nanti bisa update di Play Store-nya untuk lebih menjaga keamanan di sistemnya sih. Oke, itu aja dulu. Nanti saya coba lihat lagi ya. Nanti saya tanyakan lagi. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang lain? Silakan, masih ada kesempatan. Ya. Ya, silakan Ibu. Halo Mas Arga, saya Okta. Mau nanya Mas, kalau di Mudah itu bisa lihat tren penjualan atau tren arus kas seperti nggak? Ada modul untuk ngelihat tren nggak ya? Kalau untuk modul ngelihat tren, jadi kayak grafik peningkatan kayak gitu, Bu ya? Iya, betul.
kalau untuk melihat grafiknya saat itu kita lihat masih dalam performance dari period ke period gitu. Oke, itu lagi kita kembangin sih Bu. Jadi di aplikasinya nanti di bagian transaksi itu bisa kelihatan. Itu masih kita kembangin tapi Bu ya. Memang jujur aja Mudah ini baru diluncurkan di bulan Juni 2020 dan kita saat ini sudah digunakan oleh 26.000 merchant di seluruh Indonesia dan kita masih mengembangkan produknya yang sesuai dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan kayak tadi Bu Okta punya kebutuhan adalah saya ingin melihat grafik perkembangan bisnis saya dari bulan ke bulan, dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Itu bisa disounding ke kita dan itu jadi input kita buat kita development. Jadi to be honest, jujur aja kita masih butuh banyak nih masukan dari Bapak dan Ibu untuk pengembangan produk kita ke depannya seperti apa. Dan untuk tren itu sekarang sih masih dalam tahap pengembangan sih. Oke. Terus semua laporan yang ada di Mudah ini kita bisa download ke Excel sama PDF ya? Iya, bisa di-download ke Excel dan PDF. Jadi kalau untuk laba rugi dan neraca itu bisa dalam bentuk PDF. Lalu kalau untuk laporan transaksi dan laporan penjualan itu bisa dalam bentuk Excel. Oke. Terus kalau misalnya tadi kan di laporan penjualan ada apa namanya total yang utang berapa, yang kita punya piutang berapa gitu kan ya. Kalau ada ininya nggak sih semacam kita bisa trace back balik dari total, kita bisa lihat detailnya gitu. Sorry Bu, maksud gimana ya? Tadi kan kita ada laporan penjualan gitu kan, itu kan udah in total berapa gitu kan. Kalau kita mau trace back balik dari total itu, apa aja detailnya, itu kita bisa lihat nggak? Itu Ibu bisa dilihat di laporan transaksi, Bu. Oh, langsung dari laporan transaksi per hari berarti ya? Iya. Ini saya coba share screen ya. Untuk menjawab pertanyaan dari beberapa sih tadi. Itu kan kalau di sini kan untuk melihat details transaksinya, Bu, di bagian sini. Ini buat melihat. Tapi kalau Ibu mau melihat misalkan periode ini, Ibu bisa melihat di bagian unduh laporan. Nanti Ibu bisa melihat di laporan harian. Ini kayak gini, jadi dia per detail transaksinya, penjualannya berapa, lalu penerimaan piutang berapa, pengeluarannya berapa, ini nanti akan masuk di sini semua. Oh, itu jadi kalau by sistemnya nggak bisa diklik, terus kita lihat penerimaannya doang atau penjualannya doang gitu, nggak bisa ya? Belum, Bu. Belum. Oke. Tapi kalau mau ngelihat detailsnya itu bisa ada di sini, Bu. Cuman kalau di sini kan riwah nih ya, banyak gitu. Iya. Kalau mau lihat, aku mau lihat penjualannya doang nih hari ini gitu, bisa difilter nggak di sini? Oh, kalau itu belum. Atau mungkin Ibu bisa melihatnya di sini. Tapi ini hanya in total saja sih. Belum yang per details kayak gitu tadi, belum. Boleh Bu, nanti itu jadi salah satu masukan juga buat development kita ya. Ya, sama satu lagi nih Mas Arga mungkin bisa jadi masukan. Tadi kan pakai sistem stok juga ya. Mungkin bisa kita apa namanya, bisa bikin sistem PO gitu, terus yang terrealisasi berapa, hasilnya berapa, jadi kayak langsung masuk ke laporannya juga gitu. Ya mungkin ke depannya lah ya. Oke. Untuk sistem PO Bu ya. Terima kasih Bu Okta buat ininya, buat inputannya. Terus tadi saya mau coba, ya, saya mau coba balik ke yang atas tadi dari Grandies DKD untuk memasukkan HPP di aplikasi itu di sebelah mana. Untuk masukkan HPP itu bisa masuk ke menu transaksi yang di bagian bawah. Nanti tinggal pilih tambah transaksi. Maaf, ini sinyal saya agak jelek. Tinggal di bagian pilih transaksi tadi, lalu dipilih di bagian atas pengeluaran. Lalu di sini bisa dicatat nih produk terbelinya apa, iya atau tidak.
Kalau misalkan belinya dalam jumlah bulk untuk kayak bahan baku, misalkan F&B kayak beli bawang, cabai, dan lain-lain bisa dimasukkan dalam total keseluruhan, misalkan 2 juta. Lalu di bawah sini tinggal dipilih sudah lunas atau belum. Kalau lunas tinggal diklik lunas. Lalu di sini apa? Misalkan pembelian bahan baku, pembelian bersediaan, ini masuknya ke HPP. Contoh HPP-nya itu ada di 2 ini, di pembelian persediaan dan pembelian bahan baku. Lalu tinggal diklik. Ini untuk metode pembayaran, ini termasuk kayak yang tadi sempat ditanyakan oleh Pak Arief. Ini ada banyak pilihan untuk banknya. Jadi ini untuk labeling bahwa transaksi ini dibayar menggunakan bank apa. Ini ada salah satunya, contohnya di sini. Misalkan kita pilih dari pakai Bank Mandiri, ataupun mau pakai e-wallet juga udah ada pilihannya, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, ataupun lainnya. Nanti tinggal kita klik simpan. Nanti otomatis di bagian pengeluaran, di reportingnya, itu akan masuk di details, ada pembelian bahan baku sebesar 2 juta rupiah. Itu kalau untuk yang memasukkan HPP. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kalau di sini dari Mas Arief, posnya ada nggak untuk langsung koneksi dengan jumlah transaksi penjualannya termasuk stok barang? Kalau Bapak memasukkan stok barang di menu produk, di bagian menu produk, ini di produk Anda, ini akan terlihat stoknya berapa. Ketika ada penjualan, itu akan mengurangi stok yang ada di sini. Jadi misalkan ini teh pucuk 146. Ketika ada transaksi penjualan, tambah transaksi, di sini kategorinya pemasukan, catat produk terjual, kita klik ya, tambah produknya apa, ini teh pucuk ada stoknya 146, dan tinggal diklik aja. Misalkan dibeli 100, nanti pembayarannya seperti apa, lunas, atau misalnya saya pilih belum lunas, karena tadi sudah lunas, tinggal dipilih yang punya hutang siapa, Dion Redano, kategorinya penjualan, tanggal jatuh temponya kapan, tanggal 23, saya bikin, saya klik OK, lalu saya klik simpan. Ini otomatis akan mengurangi stok dari produk yang tadinya teh pucuk ini 146, sekarang tinggal 46. Jadi bisa mengurangi stok yang ada di gudang ketika terjadi transaksi penjualan. Kurang lebih gitu Pak Arief. Bisa langsung koneksi dengan jumlah transaksi dan penjualannya termasuk stok barang. Terus kalau untuk bisa langsung print pakai printer thermal, saat ini kita bisa langsung print untuk transaksinya. Itu di menu cetak struk, yang ada di bawah ini. Dan ini baru bisa di print itu menggunakan Bluetooth printer. Jadi mungkin Bapak dan Ibu punya Bluetooth printer yang sekarang sudah digunakan, itu bisa digunakan sih untuk cetak struk tadi. Lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Arief, cara mendapatkan kode referral gimana? Untuk Bapak Ibu yang sekarang ini sudah mendownload aplikasi Mudah dari link yang di-share oleh tim kita, itu sudah otomatis ada kode referralnya. Jadi kode referral itu gunanya untuk melihat Bapak dan Ibu ini dari event atau dari kegiatan mana. Jadi ketika nanti ada masalah dengan penggunaan Bapak dan Ibu, itu bisa kita langsung lempar ke tim yang saat itu menangani Bapak dan Ibu. Jadi untuk melihat di sistem sih. Kurang lebih itu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ada lagi Pak Arga, kalau untuk retur pengembalian barang gimana Pak? Kalau untuk retur pengembalian barang, jadi barang yang, jadi itu kan istilahnya barang masuk lagi Bu ya? Iya Pak.
Mm-mm. Itu Ibu bisa masukinnya kembali ke menu pengeluaran. Kalau tadi sebelumnya adalah pemasukan, ini balik lagi ke menu pengeluaran. Oh, Jadi masuk lagi ke menu pengeluaran karena posisinya adalah kita mengeluarkan uang. Jadi dari posisi kita bikin ini adalah posisi kita mengeluarkan atau kita mendapatkan barang uang. Posisinya kayak gitu. oh gitu. Oke. Mm-mm. Mungkin ada teman-teman yang lain, pertanyaan yang lain. Sembari juga kita mengingatkan ya, di sini kita ada kontes foto selfie selama mengikuti kegiatan pelatihan ini untuk bisa di-share di sosial media teman-teman dengan memberikan caption semenarik mungkin dan juga mention kita di FB dan IG. Foto yang menarik dan caption yang menarik akan mendapatkan hadiah dari kita. Gimana teman-teman, masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ini Pak Arga. Atau mungkin nanti kalau ada yang masih ingin ditanyakan bisa melalui grup sih. Di grup kan ada saya juga, ada Mbak Citra juga. Mungkin bisa diskusi di situ sih. Ya benar, kita juga ada grupnya. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya lebih detail lagi di situ dan insya Allah kita akan tetap bisa melayani Pak Arga ya dan Mbak Citra ya. Iya, jadi harapannya sih bukan hanya melalui pelatihan ini saja kita bisa bersilaturahmi lah, tapi bisa untuk jangka panjang, untuk long term-nya. Iya, benar sekali itu. Jadi bukan hanya ini aja terus kemudian sudah selesai. Jadi kalau bisa untuk dipraktekkan dan benar-benar ini kan bermanfaat untuk usaha kita juga kan? Iya benar Bu. Baik, kalau begitu sekiranya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Arga ingin ada yang disampaikan untuk pesan-pesan dalam sesi kegiatan ini, Pak? Atau mungkin Mbak Citra? Paling kalau closing statement-nya, jangan lupa sih, setiap melakukan transaksi itu dicatat, karena itu jadi modal kita ke depannya, entah kita ingin mengembangkan bisnisnya, ataupun kita ingin kayak buka cabang lagi, itu jadi kita tahu prospek ke depan bisnis kita kayak gimana. Ketika kita ingin buka cabang, itu otomatis kita akan tahu kapan kita akan untung dari bisnis yang baru, dan sebagainya. Kurang lebih itu sih dari saya. Terima kasih buat waktu dan perhatian dari rekan-rekan semua. Semoga ini bukan awal, tapi kita masih bisa terus ngasih pelatihan-pelatihan lainnya, bukan cuman yang bertema masalah keuangan, mungkin nanti tema-tema lainnya bisa diobrolin lah dengan rumah BUMN-nya. Dan kita insya Allah siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan dengan materi-materi lainnya sih. Pasti, kita akan sama-sama sharing di sini Pak untuk manfaat bersama ya. Oke teman-teman, untuk terakhir, boleh dinyalakan videonya karena kita akan ngambil dokumentasi. Silakan. Akan videonya. Wow, salut dengan teman-teman ini ya, meskipun dalam kondisi mungkin masih sibuk bekerja atau mengerjakan produksi, masih menyempatkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Salut banget. Oke. Senyum. Saya ambil 2 halaman ya di sini ya.
1, 2, cheese. Oke, bentar, tahan. Untuk halaman kedua, berikutnya. Wow. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini. Jangan lupa share foto selfie-nya dan juga nanti ada kuis yang akan kita share di grup. Teman-teman bisa mengikuti untuk mendapatkan hadiah yang menarik dari kita. Baik, untuk saya akhiri sesi kali ini. Terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk Mbak Citra dan Pak Arga yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dan sharing kepada kita. Saya akhiri, semoga semuanya sukses, lancar, dan tetap sehat, tetap jaga jarak, dan tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya.